Perkenalkan, nama saya Andika Enggar Adria Antama, asal Prodi Sistem Informasi dengan NPM 233111071. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan dan budaya perusahaan. Lingkungan dan budaya perusahaan. The external environment. The external environment. Lingkungan organisasi eksternal yang mencakup semua elemen yang berasal dari luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi organisasi. Lingkungan tersebut mencakup penting sumber daya, teknologi, dan kondisi ekonomi yang memengaruhi organisasi. General environment. Dimensi lingkungan umum meliputi antarbangsa, teknologi, ekonomi politik, sosial dan sosial budaya, ekonomi, politik, hukum alam. Internasional, menciptakan peluang bagi perusahaan untuk berekspansi ke pasar global. Teknologikal, dimensi teknologi dari lingkungan umum mencakup kemajuan ilmiah dan teknologi dalam industri tertentu serta dalam masyarakat pada umumnya. Sosial kultural, dimensi sosial kultural dari lingkungan umum yang mewakili demografi karakteristik, norma adat istiadat, dan nilai-nilai populasi umum. Ekonomik, dimensi ekonomik mewakili kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah di mana organisasi beroperasi dengan baik. Legal politikal, dimensi politik hukum mencakup peraturan pemerintah di tingkat lokal, negara bagian, dan federal, serta kegiatan politik yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku perusahaan. Natural, dimensi alami mencakup semua elemen yang terjadi secara alami di bumi, termasuk tanaman, hewan, batu, dan sumber daya seperti udara, air, dan iklim. Environment uncertainty. Karakteristik suatu lingkungan yang mempengaruhi ketidakpastian adalah jumlah faktor yang mempengaruhi organisasi dan sejauh mana faktor ini berubah, seperti contoh di gambar di bawah. Adapting to the environment. Perubahan lingkungan dapat berevolusi secara tak terduga. Tingkat turbulensi yang diciptakan perubahan lingkungan akan menentukan jenis respon yang harus dilakukan manajer agar organisasi dapat bertahan. Manajer menggunakan beberapa strategi untuk mengadaptasi isu-isu strategis tersebut, termasuk aplikasi intelijen bisnis, upaya untuk mempengaruhi lingkungan, menciptakan kemitraan antar organisasi, dan manajer atau usaha patungan. Business intelligence. Organisasi bergantung pada informasi, dan perusahaan yang paling efektif memperoleh, menafsirkan, menjabarluaskan, dan menggunakan informasi keluar sebagai pemenang. The internal environment corporate culture. Lingkungan internal di mana manajer bekerja meliputi budaya perusahaan, teknologi eksternal, dan strategi perusahaan. Produksi, struktur organisasi, fasilitas fisik, budaya internal harus sesuai dengan lingkungan. Types of culture. 4 kategori yang terkait dengan perbedaan-perbedaan ini adalah: 1. Adaptability culture, kemampuan adaptasi di dalam lingkungan yang bisa membutuhkan respon yang cepat dan mengambil risiko yang cukup tinggi. 2. Achievement culture, budaya pencapaian cocok untuk organisasi yang peduli melayani pelanggan tertentu di lingkungan eksternal. 3. Involvement culture, budaya keterlibatan ini fokus menekankan hal-hal yang bersifat internal, terutama partisipasi karyawan dalam beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan dan lingkungan. 4. Konsistensi kultur. Konsistensi adalah pengulangan perilaku tertentu sehingga orang dapat memprediksi bagaimana Anda akan merespons dalam situasi tertentu dan juga tahu dengan jelas bagaimana mereka diharapkan untuk beroperasi. Managing the high performance culture. Perusahaan yang berhasil dalam dunia yang penuh dengan gejolak adalah perusahaan di mana manajernya dievaluasi dan diberi penghargaan karena memperhatikan nilai budaya dan kinerja bisnis dengan cermat. Cultural leadership. Seseorang pemimpin budaya mendefinisikan dan menggunakan sinyal dan simbol untuk mempengaruhi budaya perusahaan. Pemimpin menjelaskan apa yang seharusnya menjadi budaya baru dan membuat cerita yang menginspirasi orang untuk berubah. Cultural leader mendefinisikan dan menggunakan sinyal dan simbol untuk mempengaruhi budaya perusahaan. Pemimpin budaya mempengaruhi budaya di 2 bidang utama, yaitu 1. Pemimpin budaya mengartikulasikan visi untuk budaya organisasi yang dapat dipercaya karyawan. 2. Pemimpin budaya memperhatikan kegiatan sehari-hari yang memperkuat visi budaya. Sekian materi yang bisa saya dapat jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.